Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 7 akan membuat video presentasi makalah yang berjudul Hak Asasi Manusia. Nama kelompok 7 yang pertama Ilham Irfanuddin Yusuf, NIM 2150210090. Yang kedua Yasmin Mutiara Bintang, NIM 2150210091. Yang ketiga Berliana Dwi Tarisa, NIM 2150210090. Tugas mata kuliah dari Bapak Moh Junaidi Abdillah. Yang pertama akan dipresentasikan oleh saya Ilham Irfanuddin Yusuf. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Ruang lingkup hak asasi manusia. 1. Hak pribadi. Hak-hak bersamaan hidup, kebebasan, keamanan, dan antara lain-lain. 2. Hak milik pribadi dan kelompok sosial tempat seorang berada. 3. Kebebasan sipil dan politik untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan. 4. Hak-hak berkenan dengan masalah ekonomi dan sosial. Sisi pokok hakikat hak asasi manusia yaitu A. Hak asasi manusia tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi. Hak manusia adalah bagian dari manusia secara otomatis. B. Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis, kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan bangsa. C. Hak asasi manusia tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Macam-macam hak asasi manusia. 1. Hak asasi pribadi. 2. Hak asasi politik. 3. Hak asasi ekonomi. 4. Hak asasi peradilan. 5. Hak asasi sosial budaya. 6. Hak asasi hukum. Yang presentasi selanjutnya yaitu akan dilanjutkan Yasmin Mutiara Bintang. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Mutiara Bintang, NIM 91. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai bentuk-bentuk HAM. Bentuk-bentuk HAM ada dua, yaitu meliputi hak sipil dan hak politik, hak ekonomi dan hak sosial budaya. Yang pertama ada hak sipil dan hak politik, meliputi hak untuk hidup, hak atas suatu bangsa, hak untuk bergerak, hak untuk berhimpunan dan berserikat. Dan yang kedua ada hak ekonomi dan hak sosial budaya, yang meliputi hak untuk bekerja, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, dan hak atas upah. Selanjutnya yaitu ada bentuk hak asasi manusia menurut Undang-Undang 1945. Hak asasi manusia terdiri dari hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk kebebasan berkumpul, hak untuk memilih agama, hak kebebasan berserikat, dan lain hal. Dan yang terakhir ada bentuk hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang meliputi hak untuk hidup, hak wanita, hak anak, hak atas rasa aman, dan hak atas kesejahteraan. Selanjutnya yaitu ada pelanggaran dan pengadilan hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau menjabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok yang dijamin oleh undang-undang. Sedangkan bentuk pelanggaran hak asasi manusia ringan selain dari kedua bentuk pelanggaran hak asasi manusia berat itu ada hak genosida, hak
Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok atau etnis, dan kelompok agama. Kejahatan genosida dilakukan dengan cara membunuh atau membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental. Yang selanjutnya yaitu ada kejahatan kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut tujuannya secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, dan lain sebagainya. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia dapat dilakukan oleh baik aparatur maupun bukan aparatur. Yang selanjutnya yaitu adalah penanggung jawab dalam penegakan hak asasi manusia. Pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia, tanggung jawab, pemajuan, penghormatan, dan pelindungan hak asasi manusia tidak saja dibebankan kepada negara, melainkan juga kepada individu warga negara. Artinya negara dan individu sama-sama memiliki tanggung jawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Dwita Risa, NIM 92. Nah, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Nah, perkembangan hak asasi manusia di Indonesia itu sendiri ada 2 periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Yang pertama yaitu periode sebelum kemerdekaan, yaitu tahun 1908 sampai 1945. Dalam konteks pemikiran hak asasi manusia, para pemimpin Budi Utomo telah memperhatikan adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang ditinjaukan kepada pemerintah kolonial maupun dalam tulisan yang dimuat surat kabar guru desa. Bentuk pemikiran hak asasi manusia Budi Utomo dalam bidang hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Perdebatan pemikiran hak asasi manusia yang terjadi dalam BPUPKI berkaitan dengan masalah hak persamaan kedudukan di muka umum, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang tidak layak, hak untuk memeluk agama dan kepercayaan, hak berserikat, hak berkumpul, hak mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Yang kedua yaitu periode setelah kemerdekaan 1945 sampai sekarang. Nah, di periode setelah kemerdekaan ini ada 4 periode. Yang pertama yaitu periode 1945 sampai 1950. Pemikiran hak asasi manusia pada periode awal kemerdekaan masih menekankan pada hak untuk merdeka atau self-determination, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan, serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Yang kedua yaitu periode 1950 sampai 1959. Dalam rangka perjalanan negara Indonesia dikenal dengan sebutan periode demokrasi parlementer. Yang ketiga yaitu periode 1959 sampai 1966. Pada periode ini, sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistem demokrasi terpimpin sebagai reaksi penolakan Soekarno terhadap sistem demokrasi parlementer. Yang terakhir yaitu periode 1998 sampai sekarang. Strategi penegakan hak asasi manusia pada periode ini dilakukan melalui 2 tahap, yaitu tahap status penentuan atau perspektif status dan tahap penataan aturan secara konsisten atau rule consistent behavior. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.